Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Seperti yang sudah kita pelajari, asesmen diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan murid. Ibu dan Bapak Guru, asesmen diagnostik diperlukan oleh semua guru mata pelajaran apapun, terutama pada saat tahun ajaran baru. Mengapa? Karena asesmen diagnostik berfungsi sebagai dasar untuk memetakan kondisi murid. Misalnya, dalam matematika dasar kelas 10, asesmen diagnostik berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah murid kita sudah siap memasuki fase E atau tidak. Jika ada yang belum menguasai fase D, tentunya perlu ada intervensi dari guru agar murid siap masuk di fase E. Selain itu, hasil asesmen diagnostik juga bisa kita gunakan untuk merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid. Bayangkan, jika kita merancang pembelajaran dengan anggapan semua murid kita sudah menguasai fase D, pasti akan ada kendala yang dihadapi saat praktiknya nanti. Lalu, bagaimana kita menindaklanjuti hasil asesmen diagnostik? Tindak lanjutnya bisa dalam bentuk penguatan materi bagi murid yang membutuhkan dan pengaturan manajemen kelas berdiferensiasi. Selain pada tahun ajaran baru, asesmen diagnostik juga bisa kita lakukan di awal semester atau sebelum memasuki materi baru. Nah, mari kita lihat contoh tahapan dalam menyusun asesmen diagnostik matematika dasar di SMA. Pertama, menganalisis laporan hasil belajar murid tahun sebelumnya. Pada tahapan ini, Ibu Bapak bisa menggunakan nilai matematika murid pada saat SMP kelas 9 untuk memberikan gambaran mengenai kompetensi atau pengetahuan matematika awal yang dimiliki murid. Kedua, mengidentifikasi kompetensi prasyarat. Kita perlu mencari tahu capaian pembelajaran di fase D yang merupakan prasyarat untuk memasuki fase E. Caranya, dengan mempelajari capaian pembelajaran murid di fase E dan mengaitkannya dengan capaian pembelajaran di fase D. Lakukan identifikasi untuk setiap elemen mata pelajaran dalam dokumen capaian pembelajaran. Misalnya, untuk elemen aljabar, kompetensi mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel di fase D merupakan prasyarat agar murid mampu menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel yang ada di fase E. Untuk elemen analisa data dan peluang, kompetensi murid dalam konsep rata, median, serta probabilitas yang ada di fase D merupakan prasyarat agar murid mampu menginterpretasikan data menggunakan statistik dan menghitung peluang diskrit yang ada di fase E. Hal yang sama dilakukan juga untuk elemen bilangan dan geometri. Tahapan berikutnya adalah menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi murid. Setelah kita menentukan materi prasyarat yang dibutuhkan, maka Ibu dan Bapak Guru tinggal memilih nih, teknik asesmen apa yang dapat digunakan. Antara lain, tes tertulis atau lisan, keterampilan, dan observasi. Pada video ini, kita akan memilih tes tertulis dan praktik. Teknik tersebut dikembangkan berdasarkan prasyarat yang sudah kita identifikasi tadi. Ibu dan Bapak Guru juga bisa menggunakan soal-soal tes yang ada di fase D untuk diagnosis. Namun, kita perlu bijak saat memilih soal karena belum tentu menghasilkan cerminan kompetensi murid saat ini. Bisa saja murid sudah lupa karena capaian itu sudah dipelajari beberapa tahun sebelumnya. Penting sekali membuat instrumen yang benar-benar mendasar dan prasyarat untuk capaian pada fase selanjutnya.
Misalnya, murid belum tentu bisa menjawab soal A, tetapi murid mungkin bisa menyelesaikan soal B dengan baik. Untuk elemen aljabar, misalnya kita menggunakan tes tertulis dengan menggunakan contoh soal numerasi pada asesmen nasional level 4 untuk kelas 8 berikut. Selanjutnya, untuk elemen analisa data, kita bisa menggunakan aktivitas praktik langsung. Misalnya, kita membagi murid dalam kelompok. Setiap kelompok diminta mengukur tinggi badan setiap anggotanya dan menentukan nilai rata-rata tinggi badan. Hal yang diukur pun bisa diganti menjadi jumlah buku yang dibaca selama liburan, ukuran sepatu, dan sebagainya. Seru bukan? Kegiatan ini juga bisa membuat murid berinteraksi dengan teman-teman barunya. Wah, ternyata untuk diagnosis matematika juga bisa ya menggunakan aktivitas selain tes. Jangan lupa juga mempertimbangkan alokasi waktu pelaksanaan. Jangan sampai soal atau aktivitas tidak berimbang dengan waktu yang diberikan. Akibatnya, hasil diagnostik pun tidak mencerminkan kemampuan sesungguhnya. Kita juga bisa melakukan asesmen diagnostik secara bertahap untuk mensiasati waktu. Tahapan selanjutnya adalah menggali informasi murid yang dapat mempengaruhi perkembangan belajarnya. Misalnya aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai kebutuhan murid atau sekolah. Bentuk asesmen diagnostik dapat berupa rating, emotikon, gambar, pertanyaan terbuka, dan lain-lain. Tahapan ini penting kita lakukan, terutama bagi murid baru, karena dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyusun aktivitas belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini, Ibu Bapak dapat pelajari pada modul memahami murid. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan asesmen. Tahap ini merupakan implementasi dari asesmen yang sudah kita susun. Saat pelaksanaan, tekankan pada murid bahwa asesmen ini bukan ujian atau penilaian formal. Asesmen ini hanya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemampuan mereka. Tekankan juga mengenai integritas agar mereka mengerjakan asesmen dengan jujur dan percaya diri. Pelaksanaan asesmen diagnostik juga tidak harus dilakukan sekali waktu agar murid tidak kelelahan. Tahapan berikutnya adalah pengolahan hasil asesmen yang dilakukan dengan rubrik penilaian. Selain itu, kriteria kemampuan murid pun harus dipetakan untuk melihat apakah murid sudah melampaui, memenuhi sebagian, dan belum memenuhi kemampuan prasyarat yang ditetapkan. Untuk tahapan ini, kita bisa menyusun laporannya dalam bentuk tabel seperti berikut. Terakhir, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik murid. Artinya, rencana tindak lanjut haruslah kita susun berdasarkan hasil diagnosis. Adapun contoh rencana tindak lanjutnya yaitu murid yang sudah melampaui bisa melanjutkan pembelajaran dan menjadi teman belajar bagi murid yang lain. Bagi murid yang sudah memenuhi, bisa melanjutkan pembelajaran untuk fase E. Murid yang memenuhi sebagian bisa belajar menggunakan modul pada fase D dengan bantuan temannya, tetapi pada materi yang belum dikuasai saja. Sedangkan bagi murid yang belum memenuhi, bisa menggunakan modul fase D pada saat pembelajaran dan mengikuti kegiatan matrikulasi oleh guru sebelum memasuki fase E. Ibu dan Bapak Guru, asesmen diagnostik bisa menjadi dasar bagi kita untuk menyusun strategi pembelajaran. Maka itu, pelaksanaan asesmen diagnostik di awal pembelajaran perlu dilakukan.
agar murid bisa belajar pada tingkatan yang sesuai dan mencapai kompetensi pada capaian pembelajaran. Selamat mencoba Ibu dan Bapak Guru hebat, salam dan bahagia.